Assalamualaikum. Halo anak-anak, selamat pagi. Semangat pagi, 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 pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun juga dengan keluarga kamu di rumah. Iya, ini kita mulai belajar lagi. Berikut Ibu akan memberikan materi berikut ini. Nah, tapi sebelumnya kamu masih ingat tidak kalau sekolah kamu yaitu SDN Kebonjeruk 01 ada yel-yel yang selalu menjadikan siswa dan siswinya menjadi semangat selalu bila datang ke sekolah. Nah, yuk kita kamu boleh juga nanti membuat video yel-yel atau bersama mama kamu atau ayah kamu. Sebelum belajar nih kamu berdoa pembiasaan seperti biasa, lalu kamu yel-yel ya. Gimana bunyinya? Seperti ini ya, pasti kamu ingat. Kebonjeruk SDN Kebonjeruk 01 ceria, cerdas, empati, religius, inovatif, antusias. Yeay. Oke, sekarang kita mulai belajar ya. Yuk, siapkan alat tulis dan buku kalian. Jangan lupa ya orang tua kalian untuk mendampingi belajar di rumah. Yuk, kita mulai. Anak-anak, kemarin kamu sudah membaca ya teks contoh yang mengandung kalimat ajakan. Sekarang kita ulas kembali ya. Jadi kalimat ajakan itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, pada kalimat ajakan biasanya terdapat kata ayo atau mari. Kalimat ajakan juga diartikan dengan kalimat yang mengandung perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam mengucapkan kalimat ajakan harus diucapkan dengan sopan santun. Ya, seperti yang ada di layar kalian, ini pembelajaran 2 di halaman 59. Nah, ini adalah contoh percakapan Edo dan temannya yang mengandung kalimat ajakan ya. Di sini ada nih, mari kita simak ya, kita lihat ya. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama, misalnya memperingati Hari Kemerdekaan. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Ucap Udin. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, oke. Di sini terdapat kalimat yang mengandung kata atau kalimat yang mengandung kalimat ajakan. Ada nih ya, yang dikatakan oleh Edo. Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Ya, kemudian ada lagi yang dikatakan oleh Udin. Ayo aku bantu memompanya. Oke, ada lagi ya, satu lagi. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Oke, jadi setelah ini, nah sudah kita garis bawahi ya kalimat yang mengandung kata atau kalimat yang mengandung kalimat ajakan. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 60.
di halaman 60 ini kamu berlatih membuat kalimat tanya mengenai persiapan lomba sepeda hias. Nih, jadi percakapan yang sudah kamu baca, Udin dan Edo, anak-anak membuat kalimat tanya yang mengandung persiapan lomba sepeda hias ya. Membuat kalimat tanya yang mengandung kalimat ajakan juga ya, yang mengandung kalimat ajakan mengenai persiapan lomba sepeda hias. Ini di halaman 60 ya. Oke. Nah, selanjutnya Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Dia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Jadi, kamu bermain dengan teman kamu di rumah, dengan adik kamu atau kakak kamu di rumah, harus selalu menjaga kerukunan ya. Tidak berkelahi, tidak berantem, sama-sama mainnya. Oke, nah selain Udin bermain sepeda nih, Udin juga suka berlari-larian nih dengan teman-temannya. Nah, di sini ada Udin sedang melakukan gerakan lari. Nih, masuk ke halaman 61 ya. Yang pertama, Udin sedang lari pendek nih ya. Kalau lari pendek itu langkahnya kecil. Nih yang kita lihat, Udin langkahnya kecil. Kalau kita berlari, biasanya tangan kita mengepal di depan dada. Yang kedua, Udin sedang melakukan lari panjang. Lari panjang langkahnya besar ya, cukup berjarak. Nih, tangannya mengayun kalau lari panjang. Kemudian ada lagi di bawahnya, Meli dan teman-teman, ia sedang lari melewati bambu, melewati bilah bambu. Jadi berlarinya sambil melompat, melewati bambu itu, jangan sampai terkena. Oke, sekarang kita masuk. Nah, kamu nanti di rumah, kamu menyontohkan gerakan berlari ya. Nih, mencontohkan kamu nih gerakan yang sudah kita perhatikan gambar ini. Kamu mencontohkan gerakan lari pendek, lari panjang, dan lari melewati bilah bambu. Kamu boleh melakukannya bersama adik atau kakak kamu supaya kamu lebih semangat lagi. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 63 dan 64. Ya, di sini kita lihat di sini ada Edo dan temannya. Nah, ini jadi sebelum terlaksananya lomba sepeda hias nih, Edo sama Udin sama-sama menghias sepeda tuh bersama-sama, kerjasama. Nah, tetapi gambar ini belum urut nih nak. Ya, kamu mengurutkan gambar dan teks ini mengenai lomba sepeda hias, mengenai gambar yang sedang Edo dan Udin lakukan. Nih, yang pertama kira-kira mana ya? Mungkin ini ya. Nah, ini nih sepertinya nih yang pertama. Nah, ini yang pertama. Kemudian mana lagi ya? Ini yang mereka mengetuk pintu nih ya. Biasakan kalau kita ke rumah orang, kenapa Bu Ani? Ini kok gambarnya ini yang pertama? Ya, jadi sebelum atau saat kita ingin mengunjungi rumah teman, saudara ya, kita harus biasakan mengetuk pintu dan mengucap salam, tidak langsung selonong masuk. Tidak, kalau seperti itu tidak sopan ya. Nanti kamu lanjutkan ya, kamu urutkan gambarnya menjadi gambar yang tepat dan kamu menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, kamu juga selain kamu mengurutkan gambar di halaman 63 ini, kamu membuat kalimat juga ya yang ada di gambar.
Oke, selanjutnya masuk ke halaman 64. Setelah kamu mengurutkan gambar dan membuat kalimat, kalian menjawab soal yang ada di bawah ini ya. Ada 4 pertanyaan. Soal ini berkaitan dengan pertanyaan di atas ya. Nih pertanyaan nomor 1 ya. Ya misalkan, apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Nah, kita bisa lihat nih kamu dari raut muka Udin dan Edo nih ya. Apakah ia mukanya terlihat marah atau terlihat masam? Ya, jadi kamu jawab. Pasti jawabannya tentu tidak ya, karena di sini terlihat wajah Udin, wajah Edo mempersilahkan kalau temannya akan pulang. Nah ya, kamu jawab pertanyaan ini nomor 1 sampai 4. Kamu tulis di buku. Ya anak-anak, jadi mengapa? Nah, ini kegiatan Udin yang akan melaksanakan lomba sepeda hias. Ia menghias sepedanya bareng-bareng dengan temannya. Ia melakukan kegiatan lari itu bersama-sama ya, bersama teman-temannya di lapangan. Dan membaca teks percakapan ini, nah ini itu berkaitan dengan sila Pancasila tentunya ya. Segala kegiatan yang kita lakukan pun juga berkaitan dengan sila Pancasila. Nah nih, kita lihat, kita lanjut ke halaman 65. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua. Pengamalan itu apa sih Bu? Pasti kamu dari kelas 1, kamu sering mendengar pengamalan ya. Kadang aja Bu Hani suka meleset, entah menyebutnya pengamalan atau pengalaman ya, karena cukup sama katanya. Jadi pengamalan itu adalah seperti ini nak, contoh atau sikap gitu. Misalkan ya nih, misalkan nih kalau di bawah ini nih yang berkaitan dengan simbol bintang dan rantai. Kamu tuliskan nih sikap yang materi tadi yang sudah kita baca, yang sudah kita pahami. Kamu tuliskan di sini sikap apa yang berkaitan dengan perbuatan, sikap apa yang berkaitan dengan cerita atau teks yang sudah kamu baca. Yang ini nggak usah ya, yang ini nggak usah dikerjakan. Yang ini cukup kamu baca dan pahami saja. Oke, ini ada di halaman selanjutnya, halaman 66. Nah, lengkapi cerita ini sesuai dengan keadaanmu, kerjakan dengan teliti. Kemudian bacalah ceritamu di depan kelas dengan percaya diri. Karena kita belajarnya masih jarak jauh atau belajar di rumah, kalian bacanya di rumah ya. Nah, oke. Kita lengkapi nih nak kalimat ini. Misalkan, aku mempunyai teman bermain di sekitar rumah. Nama teman-temanku itu adalah titik-titik-titik. Nah, jadi kalimat ini kamu isi berdasarkan dengan diri kamu sendiri. Kalau misalkan di rumah, Bu, aku kan di rumah nggak punya teman, Bu. Kamu boleh menggantinya dengan kakak kamu, adik kamu, atau saudara kamu, sepupu kamu ya. Jadi itu sama aja dengan teman kamu. Nih, misalkan Bu Hani punya teman bermain di sekitar rumah. Nama teman-teman Bu Hani adalah misalkan ada
Ismayanti, Ifam gitu. Diisi di sini ya. Nah, kemudian jika temanku mengalami kesulitan, aku akan. Nah, kalau teman kamu mengalami kesulitan, apa yang akan kamu lakukan? Kamu mentertawakannya atau kamu menolongnya. Kamu tulis ya di sini ya, kamu lengkapi kalimatnya. Oke, kemudian yang kita lihat yang bawahnya. Nah, ini juga ada contoh-contoh pengamalan yang berkaitan dengan sila Pancasila. Nah, pasangkanlah gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai jika sikapnya sesuai pengamalan Pancasila. Oke, terima kasih sudah menyimak tayangan materi yang sudah Bu Guru berikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Bu Guru ya. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Ingat, jangan keluar rumah bila tidak ada kepentingan. Dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari. Juga kalian harus makan makanan sayur-sayuran, buah-buahan yang mengandung vitamin dan gizi seimbang. Oke, tetap bermain di rumah ya. Salam dengan keluarga kamu di rumah. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada mama atau ayah atau anggota keluarga lainnya di rumah yang sudah membantu kamu belajar di rumah. Oke, siswa kelas 2. Siswa kelas 2A, 2B, dan 2C pintar, hebat, dan berprestasi. Oke, tetap semangat. Salam sehat dan salam bahagia, salam ceria, dan salam kangen dari Ibu Guru Bu Haji Dwi Ningsi, Bu Haji Nur Hasana, dan Bu Hani. Dadah. Wassalamualaikum.